Belum genap 2 bulan menjabat, gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang koboi dan ceplas-ceplos terus memancing perhatian publik. Lantas apakah gaya komunikasi Menteri Keuangan saat ini adalah pola baru komunikasi pejabat publik yang efektif untuk masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Yan Kurniawan dari Drone Emprit dan juga Silih Agung Wasesa, pakar political branding. Selamat malam Mas Yan, selamat malam Pak Agung, terima kasih waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Oke, saya ingin ke Mas Yan terlebih Selamat dahulu. malam, Mbak Ayu. Siap, saya ingin ke Mas Yan terlebih dahulu ya. Mas Yan, ini rasanya melihat sosial media nggak mungkin tidak melihat sosok Pak Purbaya karena sering sekali viral di mana-mana begitu. Nah, saya ingin tanya, tren percakapan di media sosial sejak awal dilantik pertanggal 8 September hingga di tahun 2025 hingga hari ini seperti apa? Ya, jadi kalau terkait dengan tren, ya pelantikannya itu tanggal 8 September itu langsung ciptakan shock frame. Shock frame itu maksudnya data grafiknya itu meloncat. Kenapa meloncat tinggi? Itu karena ada salah statement lah kurang lebih seperti itu. Cuma yang menarik itu Pak Purbaya itu menanggapinya dengan bahasa yang low context. Itu bahasa yang lugas. Contoh dia bilang, saya nih menteri kagetan. Terus kedua itu, nanti deh kalau mau kritik saya nanti berapa bulan lagi. Itu bantu teman-teman media, bantu kami, bantu saya kurang lebih seperti itu. Terus kedua kalau Mbak ingat itu dulu anaknya juga ikutan komen tuh di medsos dan itu ramai. Gitu. Artinya di awal itu 8-9 September itu sentimennya negatif. Bisa dibilang negatif sekali. Gitu. Cuma yang menarik adalah Pak Purbaya itu rebound. Ya, langsung masuk ke sentimen positif dengan clue dia membangun pesan bahwa kerja dia itu mengedepankan pada sisi efisiensi dan efektivitas para kementerian dan lembaga. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Gitu. Nah, gaya koboi dia itu gaya koboi yang sebetulnya kalau pakai pendekatan analisa emosi, ya, itu sangat disukai oleh publik. Kenapa? Karena ketahuan betul nih ada sisi kerja membangun akuntabilitas serta transparansi. Kita pakai pendekatan analisa emosi itu Mbak ada tiga emosi yang dominan gitu. Pertama itu joy, ya, orang menikmati, orang suka gitu. Terus kedua itu trust, gitu. Orang percaya dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya, walaupun ada sisi konflik, malah sisi konflik ini jadi nilai berita dan nilai percakapan sendiri sampai viral gitu. Terus yang ketiga surprise, surprise itu orang banyak yang terkejut. Contoh yang terakhir ini terkait dengan dana daerah yang mengendap gitu, karena selama ini kan salah satu teriakan dari pemerintah daerah adalah kurangnya anggaran. Ternyata ada anggaran yang mengendap gitu. Nah, sisi-sisi keterkejutan itu disinyalir nanti akan muncul terus gitu, dan itu membuat Pak Purbaya menjadi sosok yang disuka ya sekaligus menambah kepercayaan publik terhadap Pak Purbaya. Itu Mbak untuk awalan Oke. pembukaan. Mas Yan, tapi seperti kata Anda tadi bahwa kan di awal Pak Purbaya ini sentimennya sangat negatif. Tapi kita melihat sekarang sudah bergeser nih, cukup ekstrim jadi banyak yang suka dan sentimennya jadi Iya. positif begitu. Titik baliknya itu ada di mana sih Mas? Titik baliknya ketika Pak Purbaya turun gitu. Jadi gini, Pak Purbaya itu bisa dibilang ketika ngomong secara seremonial itu dia nilainya nggak bagus. Tapi kalau dia ngomongnya itu langsung pada aksi, makanya saya bilang pendekatannya low konteks. Bahasanya kan lugas gitu. Ya, lugas siapa yang mau ditembak kurang lebih, makanya di frame-nya kan koboi Pak Purbaya. Nah itu respon publik itu jadi positif. Terus tapi ada bahayanya juga Mbak. Bahayanya gini, Pak Purbaya kan udah buka ini kan apa namanya channel pengaduan itu, gitu WhatsApp-nya dia. Kalau ada masalah di pajak dengan bea cukai itu hubungi dia dengan nomor yang sudah ditertera dan itu tersebar luas di medsos gitu. Nah, ini jangan sampai kejebak ya dengan pola yang sifatnya hanya seremonial aja. Oke. Contoh kita belajar dari lapor Mas Wapres. Lapor Mas Wapres itu dulu orang begitu antusias, tapi sekarang intensitasnya menurun. Kenapa? Karena orang lihat ini jatuhnya jadi gimmick. Nah, makanya harapannya ya, Pak Purbaya menjaga konsistensi ini, ya, apa namanya sisi efisiensi dan efektivitas
ya dalam menjaga kementerian lembaga ini betul-betul ditonjolkan. Ya, untuk apa namanya? Untuk aksi dan komunikasi harapannya Pak Purbaya itu semakin meningkat kualitasnya. Gitu Oke. Mbak. Jadi sisi beliau sebagai teknokrat yang Hmm, tidak ada apa namanya kepentingan gitu, maksudnya dilurus-lurus aja itu akan semakin terlihat. oke. Kurang lebih seperti. Baik, saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, kalau kita melihat sosok seorang Menteri Keuangan Pak Purbaya saat ini, Anda melihatnya seperti apa sih? Apakah memang ini adalah sosok karakter yang memang sudah di set up atau natural saja? Pak Agung? Hmm. Iya. Eh, ya, halo. Ya, Sorry, putus-putus ya? ya silahkan Pak. Iya, oke. Iya, Mbak Ayu, thank you. Jadi rasanya sih ini natural gitu ya. Walaupun kita tahu ada beberapa clipper arminya Pak Purbaya gitu yang mengklip semua diskusinya Pak Purbaya, bahkan pertempuran-pertempuran dengan menteri lain itu juga diklipper dengan sangat bagus lah. Sehingga kemudian klip-klip itu menyebar karena organik tadi. Karena bedanya Pak Purbaya pada saat hari pertama dilantik dan hari kedua adalah di panggung yang dia omongin tuh. Hari pertama kan dia masih seperti pejabat lain. Dia bilang, saya ini orang keuangan, pada nggak tahu aja gitu. Itu kan membuat sentimen menjadi rendah gitu ya. Apalagi Sri Mulyani saat itu memang eh, sangat dicintai oleh para investor lah. Indeks harga saham turun gitu. Tapi begitu hari kedua dan berikutnya, Pak Purbaya itu memberikan panggung ke masyarakat. Artinya apa? Semua ucapan dia itu sebetulnya keinginan masyarakat. Mulai dari penghapusan, mulai dari tidak kenaikan pajak, kemudian dana-dana yang menganggur diaktifkan gitu. Itu kan membuat eh, membuat masyarakat jadi suka. Ini banget nih yang saya cari. Jadi rasanya itu natural. Walaupun saya tahu memang ada tim paling enggak Clipper Army-nya lumayan bagus gitu ya. Membangun dramanya tuh luar biasa. Nah, hanya tinggal memang ini harus hati-hati nih. Karena dalam political branding itu reputasi itu tidak boleh ditempatkan dalam satu keranjang. Nah, sekarang posisi Pak Prabowo itu menjadikan Pak Purbaya itu menjadi satu-satunya reputasi pemerintahan ini. Yang lain nggak ada. Gitu. Padahal kalau kita tahu ada minimal yang satu, ada dua menteri yang sebetulnya kinerjanya bagus, ya cuman secara komunikasi masih belum sehebat Pak Purbaya. Gitu, Mbak Ayu. Oke Pak Agung, tapi kalau kita lihat seperti kata Anda tadi, sebenarnya kan memang banyak ya pejabat-pejabat lain, menteri-menteri lain yang juga kinerjanya bisa diapresiasi. Apa sih sebenarnya yang membedakan sosok Menteri Keuangan Pak Purbaya saat ini dengan menteri-menteri yang lainnya atau pejabat-pejabat lainnya? Iya, jadi yang pertama adalah Pak Purbaya itu berbicara dari bahasa publik. Yang diinginkan oleh publik itu Pak Purbaya itu menjadi representasi publik. Tadi kan pajak tidak naik. Orang lagi kayak gini mau pajak dinaikin. Itu kan sebetulnya secara teknis tidak ada yang dilakukan gitu. Tapi itu harapan banyak orang. Nah itu menjadi kebeli. Yang kedua, Pak Purbaya membangun dramaturgi yang cantik sekali gitu. Dia membangun drama dengan orang-orang yang selama ini dianggap musuh publik. Kepala daerah yang barusan dikecam karena naikin naikin PBB gitu ya. Itu kemudian sama Pak Purbaya dihajar tuh. Sehingga dramaturgi ini membuat Pak Purbaya itu menjadi wakil publik. Menjadi wakil publik. Nah, ini yang harus dipahami nih. Bukan harus dipahami. Ini yang harus dijaga sebetulnya sama tim pemerintahan. Jangan sampai Pak Purbaya melaju sendirian. Kemudian dihajar oleh mereka yang kepentingannya diusik gitu. Apalagi tadi kan, kita punya banyak menteri yang kinerjanya bagus sebetulnya. Cuman harus diajarin membangun drama yang bagus dan memberikan panggung pada masyarakat. Gitu Mbak Ayu. Jadi rasanya oke. Perbedaannya dari situ. Drama yang dibangun Pak Purbaya lewat Clipper Army itu dahsyat menurut saya. Dramaturginya sangat kena kepada masyarakat luas begitu ya Pak Agung. Saya ingin ke Mas Yan lagi. Mas Yan, kalau membicarakan masalah pejabat dalam tanda kutip koboi, ceplas-ceplos begitu ya. Kita mengingat dulu ada sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ini ceplas-ceplos juga dan sangat lugas begitu cara berbicaranya. Nah, tapi kita melihat akhirnya
Ahok ini sempat tersandung masalah hukum karena cara berbicara yang ceplas-ceplos. Anda melihat untuk Pak Purbaya ini bisa jadi pedang bermata dua, pisau bermata dua? Bisa Mbak, gitu. Jadi gini, untuk bahasa yang sifatnya low contact, lugas gitu ya, itu harapannya jangan kena di isu SARA. Itu isu SARA itu biasanya nanti akan dikapitalisasi terutama oleh lawannya gitu. Ini kan pasti Pak Purbaya itu kan bisa dibilang banyak orang yang nggak suka juga, terutama pada orang-orang yang kepentingannya itu tergores kurang lebih seperti itu. Terus sebetulnya gini Mbak, di pemerintahan sekarang ya, paling tidak dari data Pak Purbaya hadir gitu, 8 September sampai hari ini, itu ada dua tokoh menurut saya yang menarik itu. Pertama itu Pak Purbaya gitu, terus kedua Kepala KSP Pak Kodari gitu. Nah mereka tuh sama-sama pakai pendekatan yang lugas gitu, cuma Pak Purbaya mengedepankan sisi logis gitu, sisi rasio gitu. Pak Kodari itu mengedepankan sisi rasa gitu. Rasa maksudnya gini, eh, pada saat MBG Mbak kalau ingat gitu keracunan MBG itu kan awal-awalnya itu pemerintah terlihat denial gitu, menolak dia bahwa ada keracunan. Tapi ketika kepala KSP itu hadir, terus dia tunjukin data, terus dia menunjukkan bahwa emang ada keracunan dengan pakai perspektif kalau kata Mas Sidi tadi itu perspektif dari publik itu akhirnya masyarakat dan pemerintah itu saling berinteraksi gitu. Jadi kalau sebelumnya pemerintah dianggap itu menolak realitas, sekarang udah mulai agak berbeda tuh bahwa pemerintah sekarang udah mulai mau mendengarkan kalau bahasanya Pak Kodari itu tidak buta dan tidak tuli itu mau mengevaluasi gitu walaupun memang masih ada kekurangan di sana sini gitu. Nah jadi gini, sudah mulai nih jadi dari beberapa pembantunya presiden itu ada pakai jurus logika, ada pakai jurus rasa gitu ya. Di komunikasi itu ada istilah gini Mbak, data tanpa empati itu dingin. Ya, terus empati tanpa data itu kosong. Ya, data tanpa empati dingin. Contoh misalkan kita ngomong pertumbuhan 7-8% gitu. Ya, itu kan bagus gitu. Tapi buat publik nggak ngerti gitu, Mbak. Dan itu seringkali terjebak pada teman-teman yang membahas terkait dengan sisi ekonomi gitu. Tidak ada nilai kedekatannya buat publik. Baru-baru dekat publik paham juga kagak gitu. Ya, nah, dan ini berubah ketika Pak Purbaya hadir. Pak Purbaya itu orang tuh paham gitu. Anak-anak yang mohon maaf gitu ya, yang pendidikan rendah aja itu paham apa yang dimauin sama Pak Purbaya begitu. Terus yang menarik dari Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sekarang itu dia memindahkan ini apa namanya frame. Dulu itu kalau Mbak cek ya data terkait pemberitaan dan percakapan di Kementerian Keuangan itu paling jauh ada dua topik Mbak, kalau nggak isu utang, kalau nggak isu pajak. Itu yang paling besar, dan itu rata-rata sentimennya cukup negatif. Tapi ketika Pak Purbaya hadir, itu isunya nggak gitu lagi. Tetap ada tapi kecil. Yang paling besar apa? Yang paling besar yaitu pertarungan antara Pak Purbaya dengan kementerian-kementerian lain dengan frame-nya bahwa Pak Purbaya itu lagi ngejar efisiensi dan efektivitas. Nah, tambah lagi dengan tadi tuh yang masih dikatakan ada wilayah dramaturgi di situ yang membuat itu nilai berita, nilai apa namanya percakapan itu jadi semakin tinggi dan akhirnya viral. Dan Pak Purbaya seorang Menteri Keuangan kayaknya baru sekarang dia dibicarakan. Dulu tuh biasa tuh menteri-menteri yang lain ya, menteri yang urusannya politik gitu kan, menteri urusannya olahraga, itu wajar dibicarakan karena dekat dengan publik. Menteri Keuangan tuh biasanya tuh agak-agak jauh gitu. Ya, karena bahasanya aja kita nggak selamanya paham. Kalau sekarang orang paham dan ikut terlibat, emosi ikut main di situ. Ada, saya ingat Mas apa bahasanya Mas itu mungkin ada emotional connection yang dibangun sama Pak Purbaya dan timnya. Gitu Mbak Ayu kurang Oke, lebih.
Oke, di viralitas, emotional connection ini yang menjadi quote and quote senjatanya Pak Purbaya ya untuk bisa Iya, eh, iya. berkomunikasi dengan baik dengan publik begitu. Saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, kalau misalkan kita melihat kan sekarang Pak Purbaya ini sangat engage begitu ya dengan masyarakat, menjadi top of mind, salah satu menteri yang memang mendapatkan sentimen sangat baik begitu. Nah, apakah gaya politik yang ceplas-ceplos seperti ini akan menjadi senjata bagi Pak Purbaya ke depannya dalam tanda negatif maupun positif? Karena kita tahu kan Pak Purbaya ini baru dalam hitungan kurang dari 2 bulan menjabat di kabinet. Nanti ke depannya kan masih akan panjang lagi. Ini akan menjadi senjata yang positif atau negatif? Pak Agung sepertinya termute audionya. Sorry. Oke, silakan. Jadi kan kalau gini Mbak Ayu, kalau kita bicara secara fast track, reputasi pemerintah tuh terkerek dengan keberadaan Purbaya. Karena drama yang dipakai, gayanya ceplas-ceplos gitu ya. Nah, cuman kan ngomongin reputasi itu kan bukan sprint aja, tapi kita butuh maraton. Kelemahannya sprint apa? Kelemahannya itu kalau kesandung. Kelemahannya kalau kesandung. Tadi kan udah sempat dibahas, Ahok itu sangat ceplas-ceplos apa adanya. Waktu itu kita tuh merasa diwakili semua gitu. Tapi begitu kesandung, dia nggak ada yang backup, udah selesai karirnya. Itu yang harus dipahami itu. Jadi ini gaya. Apakah ini akan bagus? Bagus banget. Sekarang pemerintah Prabowo itu butuh sprint, butuh komunikasi model sprint kayak Pak Purbaya. Tapi nggak bisa bertahan lama. Paling lama 6 bulan. Oke. Paling lama 6 bulan. Atau kecuali Pak Prabowo menyiapkan tim komunikasi yang solid tuh, yang jaga banget narasinya seperti apa. Bukan masalah Pak Purbaya nggak mampu ya. Bagaimanapun serangan lawan politik itu luar biasa. Nah, ketika hanya difokuskan pada satu orang menteri, reputasinya dengan gaya sprint yang seperti ini, itu begitu jatuh udah selesai itu. Kebayang indeks kepuasan publik pasti akan semakin terjun bebas tuh. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya rasanya menteri lain harus segera meniru, tidak dalam konteks ceplas-ceplos gitu ya, tapi dalam konteks bagaimana mengkomunikasikan secara drama gitu kepentingan publik di kementerian mereka. Oke. Menteri Tenaga Kerja misalnya itu programnya bagus, tapi komunikasinya nggak ada, sayang banget kan jadinya kan. Kementerian Transmigrasi bagus, tapi komunikasinya nggak ada, jadi ya sayang banget sih. Itu, Mbak Ayu. Oke, Pak Agung, kalau tadi Anda melihat ya kurang lebih mungkin akan bertahan selama 6 bulan saja begitu. Jadi Anda melihatnya ini hanya viralitas semata, tapi mungkin nggak sih ini menjadi salah satu cara atau bentuk dari komunikasi publik dari pemerintah Prabowo Subianto ke depannya? Bisa banget. Asal tadi Mbak, dijaga oleh tim komunikasi yang solid. Oke. Tim komunikasi yang solid, karena tidak ada satupun case dalam politik branding gitu ya, seorang kepala pemerintahan apalagi menteri yang single fighter. Dia nggak bisa Superman, dia harus super team. Komunikasi itu nggak bisa dilakukan secara Superman. Sampai 6 bulan oke. Tapi habis itu dia harus disiapkan super team yang dijaga banget narasinya seperti apa. Sayang banget kan kalau udah bagus-bagus, harapan publik banyak, tahu-tahu ada yang nyandung gitu. Sekarang udah banyak yang doxing tuh. Pak Purbaya siapa, keluarganya siapa gitu. Untungnya ada beberapa teman-teman hacker yang ngejagain juga walaupun masih secara diam-diam. Nah, ini kan yang menarik ya sebetulnya kan. Tapi itu tadi sebaiknya disiapkan super tim untuk Purbaya dan beberapa menteri lain juga melakukan hal yang sama. Jadi reputasi nggak ditaruh di satu keranjang aja Mbak Ayu. Jadi memang ada beberapa menteri yang punya gaya yang sama. Oke, kita akan lihat ya ke depannya apakah benar nantinya akan ada pejabat atau menteri lain mempunyai gaya komunikasi yang mirip-mirip dengan Pak Purbaya yang ceplas-ceplos dan koboi. Kita akan saksikan bersama dan yang pasti ditunggu adalah aksi nyatanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Yan Kurniawan, peneliti senior Drone Emprit, dan juga Silih Agung Wasesa, pakar political branding. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Ya. Yuk, sehat. Makasih Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bang Yan.